Nih, hal-hal yang bikin males bikin website. Lu udah bikin website lu sampai sedemikian rupa. Gak makan, gak tidur, gak pacaran, gak nikah, gak bisa move on. Terus pas lu mau publish, nama domainnya lebih panjang dari kasih ibu. Gak cuman itu, pas lu buka, lemot banget. Bahkan loadingnya lebih lama dari nyusun undang-undang. Undang-undang woi, bukan undangan. Oke, misalnya pun udah berhasil kebuka nih. Karena gratis. Tahu-tahu ada yang datang nggak diundang. Pulang nggak diantar. Dan seperti 7 miliar manusia di bumi lainnya, lu kira lu akan dibantu sama customer service. Halo? Dengan customer service hostinggaji.com, website saya kena hack nih. Nggak usah hubungin gue lagi. Dan ternyata, customer service-nya lebih susah dihubungin dari mantan. Hei kamu yang lelah dengan hosting abal-abal? Saya punya jawabannya. Pakai Dewa Web aja. Kamu nggak perlu khawatir dengan alamat domain yang terlalu panjang. Kalau domain yang kamu sudah keambil, kita nggak cuma bisa pakai .com kok. .id, my.id, web.id, .net, .co, dan sebagainya. Dan dapat domain gratis loh untuk semua paket cloud hosting. Kalau lemotnya, Dewa Web menempatkan kamu di server cloud tercepat dengan unlimited bandwidth. Nggak ada lagi lemot-lemot. Kenapa? takut kehack. Gak perlu khawatir kalau itu mah. Dewa Web melindungi website kamu dari serangan hacker, virus, malware, dan resiko kehilangan data dengan memberikan cloud backup gratis. Dewa Web sudah bersertifikat keamanan ISO 27001. Efektif iya, cepet iya, aman pasti. Kurang apa lagi ya? Oh, kalau misal kita butuh bantuan gimana? Tenang! Ninja Support bakal selalu ada sekejap dalam mulut kamu. Halo, dengan Dewa Web. Ada yang bisa saya bantu? Nah, tunggu apa lagi? Bang, kameranya sini bang. Nah, tunggu apa lagi? Urusan hosting dan website, ingat, Dewa Web! Cari hosting yang aman, Dewa Web. Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, malam hari ini kembali lagi bareng aku, Cori, di Ekologi, Ekosistem, dan Teknologi. Eh, Malam hari ini kita akan membahas beberapa tema menarik tentunya untuk malam hari ini. Oke, sebelumnya aku mau sedikit ada penjelasan ya untuk malam hari ini. Selamat datang teman-teman di Ekologi, Ekosistem, dan Teknologi. Salah satu program dari wpclub.id untuk komunitas. Di sini nanti teman-teman akan memperoleh banyak informasi baru, insight-insight baru tentang teknologi, tentang SEO, tentang kepenulisan, tentang apa ya, banyak hal menarik pokoknya nanti. Jadi ditunggu saja karena nanti setiap minggu kita akan ada 2 kali sesi webinar dan itu nanti akan diisi oleh narasumber hebat yang bakalan memberikan insight baru untuk teman-teman semua. Kayak gitu. Terus untuk rules-nya malam hari ini ya teman-teman, aku mau ngasih 3 rules untuk teman-teman. Yang pertama nanti
berikan komentar dan pertanyaan yang relevan dengan pemateri. Misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan soal materi yang diberikan oleh narasumber dan mungkin masih ada unek-unek atau mungkin masih ada yang belum jelas, boleh banget untuk langsung di drop di kolom Q&A dan kolom komentar ya, kayak gitu. Misalnya teman-teman nggak mau nyebutin nama, nanti bisa tinggal diklik aja di bagian anonymous, nanti namanya teman-teman nggak bakalan bisa kita baca. Jadi nanti secara anonimus teman-teman bisa ngirim pertanyaan kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman pengen nanya kayak mau sharing juga namanya biar teman-teman yang lain juga kenal, boleh banget langsung di drop di kolom pertanyaan kayak gitu. Terus yang kedua, tetap kondusif selama pemateri memberikan materinya. Kalau bisa mungkin kalau ada insight-insight baru, teman-teman bisa langsung mencatatnya ya, kayak gitu. Yang terakhir, share dan like tentang acara ekologi ini di sosial media kalian. Nah, untuk share dan like-nya nanti bisa di-share di Instagramnya teman-teman, bisa di story, bisa juga di LinkedIn, teman-teman nanti bisa nge-tag WP Club, bisa nge-tag Dapanel juga. Kalau mungkin teman-teman suka sama materinya, bisa nge-tag narasumbernya, bisa nge-tag aku juga, nanti akan aku repost kayak gitu. Kasih apa ya, komentar atau masukan atau saran dari teman-teman tentang acara malam hari ini kayak gitu. Terus aku mau say thanks juga buat VIP partnership kita Dewa Web dan support dari banyak komunitas ya untuk beberapa webinar kali ini. Oke, let's share. Jangan lupa untuk share momen menarik selama webinar berlangsung di sosial media. Tentunya nanti yang beruntung untuk yang penanya aktif atau mungkin nanti ada pertanyaan menarik bakalan dapat hosting gratis dari kami. Untuk tahunya gimana, teman-teman wajib banget untuk nge-follow WP Club dan dapanel.id. Nanti di sana bakalan ada story untuk pemenangnya. Siapa yang bakalan dapat hosting gratis dari kami. Kayak gitu. Nah, Halo Mas, apa kabar halo. Mas? Baik, alhamdulillah. Oke Mas, ini lagi di mana Mas? Masih di kantor? Tetap seperti biasa masih di kantor, tepatnya Iya, lagi di studio. di studio. Oke, di Gresik ya Mas kalau nggak salah ya? Ya, tetap belum pindah dan belum ada perubahan untuk lokasinya. Betul. Nanti buat teman-teman yang mungkin ada di wilayah Jawa Timur, di Gresik bisa main-main ya Mas ke Dapanel ya Mas. Ya, Di silakan. alamatnya ada di mana Mas? Untuk Ketik alamatnya? aja di Google Map Dapanel Media Indonesia. Di sana juga sudah ada Google Business Profile-nya, teman-teman bisa kunjungi di Google Business Profile-nya. Benar, gitu. Jadi aku mau sedikit nge-profiling dari narasumber kita malam hari ini ya teman-teman. Ini ada Mas Hadi, CEO-nya Dapanel. Nanti bakalan ngasih pemateri juga untuk tentang optimasi SEO dan robot TXT ya nanti kayak gitu. Gimana Mas? Materinya udah siap apa belum nih Mas? Saya rasa udah siap, karena totalnya kurang lebih ada 45 slide. Ya, jadi Oh, cukup panjang materi malam cukup hari panjang. ini karena yang Benar. gini, ekspektasi dari 60-an pendaftar ya pada malam hari ini besar kepada judul yang dibawakan, yaitu optimasi SEO melalui robot TXT dan juga struktur data, cukup besar, sehingga harapannya nanti presentasi saya akan memberikan solusi, akan memberikan jawaban bagi teman-teman yang mengikuti webinar pada malam hari ini ataupun yang nantinya akan lihat rekamannya di YouTube. Seperti itu. Benar. Jadi ini nanti kita nggak webinar aja ya Mas, tapi nanti teman-teman yang pengen lihat bisa langsung di YouTube-nya Mas Hadi ya, berarti ya. Nanti mungkin H+2, H+3, tetapi Betul. memang kita buatkan eksklusif bagi teman-teman yang hadir di webinar agar bisa langsung tanya jawab, agar bisa langsung mendapatkan benefit ketika di Zoom. Sedangkan kalau di recording itu ada beberapa yang memang nantinya akan kita potong kemudian karena masalah privasi dan lain-lain. Jadi pastikan teman-teman Oke. aktif, karena yang bikin menarik itu adalah ketika live interaction-nya. Jadi teman-teman bisa nih nanti tanya di kolom Q&A di bagian bawah. Betul. Nanti aku harap juga teman-teman aktif ya, karena hadiahnya cukup lumayan menarik ya Mas untuk dapat hosting juga ya nanti kayak Ya, gitu. siap. Itu materinya udah siap Mas? Kalau sudah siap, aku lempar ke Mas Hadi. Oke, siap. Oke, Terima siap. kasih banyak. Terima kasih. Monggo Nah. Mas Hadi.
Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada malam hari ini sedikit sedikit merefresh teman-teman karena di tiga pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai penulisan. Kemudian kita juga membahas mengenai jurnalistik. Kemudian kita juga membahas mengenai blog, blogger, kemudian aktivitasnya SEO. Tetapi banyak dari pertanyaan-pertanyaan itu yang ujung-ujungnya menanyakan mengenai SEO, ujung-ujungnya menanyakan mengenai pendapatan dari AdSense dan lain-lain. Nah, paling banyak teman-teman kalau di tiga pertemuan sebelumnya adalah membahas mengenai penulisan, bagaimana cara menulis, kemudian struktur penulisannya bagaimana. Itu sudah teman-teman bahas. Kali ini saya ingin lebih membahas lebih detail karena kalau kita ngomong SEO, Search Engine Optimization, itu bukan hanya artikel, bukan hanya konten, bukan hanya postingan saja, tetapi postingan itu perlu dioptimasi. Jadi optimasi bukan hanya pada nantinya kita tidak hanya bicara mengenai jumlah kata. Kemarin ada banyak sekali pertanyaan jumlah kata, ada pertanyaan mengenai jumlah kata, heading dan lain-lain. Itu mungkin teman-teman bisa pelajari di webinar kemarin atau webinar yang akan datang. Tetapi kita akan mulai mempelajarinya yaitu menggunakan robot TXT dan juga struktur data. Mungkin dua hal ini yang nantinya sedikit atau jarang dibahas oleh teman-teman semuanya. Kebanyakan teman-teman carinya dalam bentuk blog. Kali ini kita akan membahas sesuai dengan judulnya, yaitu optimasi SEO melalui robot TXT dan juga struktur data. Oke, mungkin bagi beberapa yang belum kenal, perkenalkan nama saya adalah Sinar Hadi Wijaya. Saya adalah CEO dari Dapanel Media Indonesia, di mana saya mulai bisnis ini dimulai dari tahun 2009, kemudian berkembang hingga sekarang memiliki beberapa divisi. Awalnya saya memang dulu kuliahnya informatika, kemudian terjun di dunia pendidikan informatika juga, hingga sekarang memang dunianya tidak jauh-jauh dari informatika, walaupun dulu saya SMA-nya memang basicnya adalah jurusan bahasa. Nah, disclaimer terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan video kali ini, bahwasanya informasi yang teman-teman saksikan kali ini atau yang saya sajikan kali ini adalah informasi yang berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mungkin teman-teman mempunyai mahdab, mempunyai aliran SEO yang berbeda-beda, mempunyai teknik yang berbeda-beda. Tidak ada masalah bagi saya karena memang jalan menuju untuk optimasi website itu ada banyak banget. Salah satunya adalah robot TXT dan juga struktur data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teknik optimasi setiap website itu berbeda-beda. Ada yang tekniknya teknik optimasi kemarin teman-teman blogger dengan teknik optimasi untuk teman-teman media itu beda. Teman-teman jurnalistik teknik optimasinya juga berbeda, ya. Jadi dipahami yang saya ajarkan ini adalah fundamentalnya, tetapi penerapannya, kreativitasnya, kemudian optimalisasinya tergantung dari teman-teman yang menjalankan. Dan juga sekali lagi SEO itu bukan ilmu pasti, artinya 1 tambah 1 sama dengan 2. SEO itu dipengaruhi oleh banyak hal. Teman-teman mungkin sering menyebutnya dengan rank factor. Bisa dari audiensnya, lokasinya, persona buyernya, teknik funnel marketingnya, kemudian bahasa pemrogramannya, semuanya, bahkan pluginnya yang berbeda pun membuat tekniknya juga berbeda. Kemudian yang terakhir, bahwasanya ketika saya menyampaikan ini atau ketika kita nanti tanya jawab, harapan saya kita kualitasnya ada, kesetaraannya ada. Saya sampai sekarang masih belajar mengenai Search Engine Optimization. Jadi nggak ada tuh namanya guru, master, kemudian newbie, pemula, nggak ada. Teman-teman saya harapkan nantinya bisa bertanya sebebas-bebasnya. Jangan malu kalau misalnya pertanyaannya tanda kutip masih newbie banget, silahkan teman-teman tanyakan daripada nanti teman-teman
saya kenakan tarif ketika bertanya. Jadi kalau tanya bayar. Nah, mumpung ada webinar ini sampai saya kurang tahu nanti sampai jam berapa selesainya acara, teman-teman bisa bertanya apapun mengenai materi yang ada di materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Oke. Yang pertama. Nah, yang pertama saya ngomong judulnya terlebih dahulu deh. Judulnya adalah optimasi SEO melalui robot TXT dan struktur data. Mungkin kalau teman-teman setelah saya lihat di beberapa survei, beberapa postingan, teman-teman sebenarnya to the point-nya yang membuat kenapa teman-teman menarik melihat video ini atau webinar ini karena 3 kata, yaitu optimasi SEO, kemudian robot TXT, dan juga struktur data. Teman-teman pastinya pengen tahu nih, optimasi SEO apa sih yang bisa dilakukan, yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mulai mempelajari atau mulai mengikuti webinar ini. Robot TXT itu apa, kemudian struktur data itu apa, itulah nanti yang teman-teman, insya Allah teman-teman bisa dapatkan ketika mengikuti webinar kali ini. Kita mulai dari yang pertama. Jadi kalau kita ngomong yang pertama itu adalah optimasi SEO. Jadi kalau kita ngomong optimasi SEO itu adalah kalau teman-teman sudah sering lakukan optimasi SEO itu gimana caranya, websitenya teman-teman itu bisa muncul di search engine. Entah itu nantinya niche-nya berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah masuk ke search engine dulu. Terindeks terlebih dahulu. Nah, di materi webinar kali ini saya akan lebih banyak membicarakan mengenai CMS WordPress. Jadi nantinya akan ada beberapa slide yang membahas mengenai CMS WordPress. Kemudian kurang lebihnya ketika demo nanti saya juga akan menggunakan virtual rank map free ya bagi teman-teman agar bisa teman-teman terapkan. Jadi bukan hanya yang pro aja, teman-teman bisa menerapkan apa yang nanti saya sampaikan terhadap versi rank map yang free. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang mungkin nanti kita bahas lagi adalah teman-teman akan memahami apa itu robot TXT. Jadi nantinya teman-teman akan ketika mengikuti webinar ini teman-teman akan mempelajari bagaimana kita bisa mengatur robot TXT, memberikan instruksi robot TXT tentang halaman atau URL mana yang bisa diindeks atau tidak bisa diindeks. Dan yang terakhir yang menjadi poin penting bahkan mungkin teman-teman nanti akan lakukan perubahan, teman-teman akan optimasi adalah kita membahas mengenai struktur data. Struktur data itu adalah standar informasi yang mungkin bentuknya, formatnya itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi menjadi bahan bagi mesin pencarian atau mesin penelusuran. Jadi dari 3 tadi saya harapkan pada malam hari ini kita akan ada 4 sesi, yaitu nantinya saya akan membahas mengenai optimasi SEO, kemudian saya akan membahas sekilas mengenai robot TXT, yang ketiga saya akan membahas tentang struktur data dan nantinya diakhiri dengan sesi tanya jawab. Seperti itu. Jadi harapannya bagi teman-teman semuanya karena saya nantinya PowerPoint saya atau presentasi saya interaktif, harapannya teman-teman tidak hanya mendengar aja tetapi menyimak atau melihat PowerPoint yang sudah saya persiapkan. Oke, kita ngomongin yang pertama dulu, yaitu kita ngomongin optimasi SEO. Ketika kita ngomong optimasi SEO, teman-teman pasti berharap, yaitu kita akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan meningkatkan settingan SEO kita. Kemudian yang akan kita bahas nantinya adalah kita juga akan bahas apa sih optimasi basic yang harus dilakukan ketika kita melakukan SEO. Kemudian mungkin teman-teman tunggu juga ketika mendengar kata optimasi SEO adalah gimana sih cara setting plugin SEO. Mungkin kalau kali ini kita akan bicaranya menggunakan plugin rank map. Kemudian yang terakhir adalah kita nanti juga akan melihat mengenai hasil optimasi SEO-nya seperti apa. Jadi sebelumnya kita akan membahas sebelum ini, saya ingin memberikan sebuah
pandangan kepada teman-teman apa yang nantinya teman-teman bisa lakukan ketika setelah mengikuti webinar ini. Yang pertama, jadi kalau kita ngomong optimasi SEO itu ada before, ada after-nya. Jadi before optimization, after optimization itu apa? Kalau optimasi SEO saya yakin bagi teman-teman yang baru mulai, bagi teman-teman yang mungkin sudah mulai masuk dunia SEO, memahami SEO, optimasi yang paling sering dilakukan cuman ini aja, yaitu yang pertama, mesti kalau menggunakan plugin WordPress, paling gampang untuk mengatur adalah teman-teman mesti pasang plugin SEO kalau udah buat WordPress biar bisa ke ranking. Itu udah skema umum, udah pendapat umum. Kemudian yang kedua, buat konten yang banyak biar websitenya terindeks, biar websitenya cepat. Kemudian kalau sudah ada buat kontennya jangan lupa diisi meta description-nya, diisi snippet-nya, diisi URL-nya, diisi judulnya jangan lebih dari 160 karakter. Judulnya jangan lebih dari 90 karakter atau 130 pixel. Kemudian description-nya jangan sampai lebih dari 920 pixel atau 160 karakter. Kemudian keywordnya jangan lupa ditaruh di judul, keywordnya jangan lupa ditaruh URL, keywordnya jangan lupa ditaruh meta description. Kemudian setelah itu jangan lupa kalau sudah di situ kan di sharing, dibagikan kepada teman-teman. Kalau sudah di sharing nggak lama nggak ke indeks di Google, di submit URL di Google Search Console. Udah. Itu aja yang mungkin teman-teman atau seringkali circle teman-teman bahas kalau misalnya mau optimasi SEO, titiknya pada di situ aja. Harapan saya tidak berhenti di situ. Ada beberapa langkah lagi yang mungkin teman-teman bisa lakukan ketika kita bicara mengenai optimasi SEO. Jadi nggak cuma sekedar pasang plugin, bikin konten, isi meta description, kemudian sharing, submit URL, ya sudah. Harapan saya adalah teman-teman akan melakukan langkah selanjutnya. Jadi setelah after mengikuti webinar ini, teman-teman akan melakukan langkah selanjutnya. Yang pertama, 4 poin pertama, harapan saya teman-teman bisa melakukan yang pertama, melakukan internal link. Pasang nantinya plugin baca juga di blognya atau websitenya teman-teman. Kemudian yang kedua, optimasi image. Kemudian strukturisasi heading satunya bagaimana, heading 2-nya bagaimana. Yang ketiga, cek color sama typography. Ini nantinya akan berhubungan dengan UI UX. Kemudian, ini masih intermediate nih. Ini masih tanda kutipnya levelnya kalau pedes masih level 3 nih. Tetapi yang paling utama lagi, teman-teman setidaknya adalah mempelajari mengenai robot.txt, struktur data, loading speed, sama core web vital. Akan ada pertanyaan, Mas Hadi, apakah selama beberapa jam ke depan Mas Hadi bahas semuanya? Saya rasa tidak, karena tanda kutip saya juga nantinya beberapa topik ini akan dibahas oleh teman-teman saya, akan dibahas oleh pembicara-pembicara selanjutnya yang mungkin teman-teman wajib ikuti seriesnya. Kita lanjut terlebih dahulu. Jadi dari semua ini kita akan membahas beberapa hal. Tetapi sekali lagi saya ingin disclaimer terlebih dahulu biar tidak salah sangka bahwasanya di sini saya menggunakan pluginnya RankNet. Karena penggunaan saya, kenapa alasan saya menggunakan RankNet tidak menggunakan all-in-one SEO, Yoast dan lain-lain? Jawabannya simple. Karena saya udah kebiasaan menggunakan RankNet. Dan fitur-fitur yang saya butuhkan untuk yang daftar tadi sudah ada di RankNet. Kemudian saya ingin ingatkan bahwasanya tools lain, plugin-plugin lain juga bisa melakukannya. Teman-teman tinggal beli add-on-nya aja, nggak ada masalah. Dan sekali lagi, jangan berpaku pada yang namanya SEO. Jangan berpaku pada yang namanya rank factor. Karena apa? Bukan berlaku pada plugin, karena plugin itu hanya shortcut. Seperti itu.
Bentar ya teman. Nah, jadi plugin itu adalah shortcut, bukan rank vector. Jadi apapun nama pluginnya, apapun nama pluginnya, apapun nama shortcutnya, kembali lagi kepada settingan dari teman-teman semuanya. Oke. Nah, kita ngomong optimasi SEO, kita akan melakukan 3 hal yang paling mudah dan yang nantinya teman-teman harus lakukan. Jadi, kali ini kita dari sekian daftarnya, kita akan memilih yaitu pasang plugin, kemudian cek internal link, pasang plugin, kemudian kita juga akan membahas internal link, dan kita akan membahas mengenai loading speed. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas 3 hal ini terlebih dahulu karena masih ada nih Jumat besok kita juga bahas masalah SEO juga. Yang pertama kita bahas yang namanya plugin support. Jadi kalau ada pertanyaan, Mas Hadi kalau install website pakai WordPress, plugin supportnya apa? Yang pertama kalau SEO tentunya saya menggunakan RankMath. Di mana nantinya akan saya perjelas, akan saya detailkan kepada teman-teman fitur-fitur RankMath apa yang saya pergunakan dan mengapa saya menggunakan itu. Kemudian yang kedua, saya menggunakan Performance Lab. Performance Lab merupakan salah satu plugin atau tools bawaan dari WordPress team sendiri, bukan dari pihak ketiga. Dan ini teman-teman bisa ambil di repository WordPress. Jadi kalau di tools, kemudian add new plugin, tambahkan Performance Lab. Kemudian tadi kita juga membahas mengenai inline, internal link. Maka kita akan membahas mengenai inline related post. Jadi kalau teman-teman buka wpclub.id atau website-website yang saya buat atau di bawah perusahaan saya, kalau blognya itu ada internal link, kita menggunakan inline related post, di mana nanti akan saya jelaskan mengapa menggunakan itu. Dan yang keempat, yang mungkin kalau tidak disetting dengan baik, akan berbahaya bagi teman-teman, tetapi kalau disetting dengan baik, akan mengoptimalkan websitenya teman-teman. Teman-teman mungkin sudah mengenal yang namanya lazy load. Lazy load untuk image, artinya gimana gambar itu baru kebaca setelah terloading semuanya, baru yang di bawah baru ke loading. Percaya atau tidak, analitik yang sering kali menjadi PR-nya teman-teman kalau di PageSpeed Insight, kemudian cek speed, mesti plugin pihak ketiga Google Analytics memakan resource yang besar, membuat loading lama. Saya menggunakannya adalah True Lazy Analytics untuk mengoptimalkan atau untuk membuat analitik kita tetap bisa dibaca, tetapi tidak menjadi prioritas atau tidak membebankan dari loading kita. RankMath kita bahas nanti. Kita bahas yang pertama, yaitu Performance Lab. Jadi, kalau ngomong Performance Lab, ini merupakan salah satu tools wajib saya ketika saya melakukan instalasi website. Karena apa? Karena kalau kita, jadi gini, Performance Lab ini banyak fungsinya teman-teman. Salah satunya kalau di WordPress, teman-teman termasuk ke tools, set health, atau kesehatan situs, di situ akan, kalau tanpa Performance Lab, yang ketahuan errornya cuma error umum. Tetapi kalau teman-teman tambahkan plugin Performance Lab, maka di situ akan jauh lebih detail kebutuhan atau apa aja tentang kesehatan situs kita yang bisa dioptimalkan. Saya memasang Performance Lab, kemudian salah satu tujuannya adalah agar gambar di website saya, seluruh website saya itu berubah menjadi WebP, karena Performance Lab juga bisa membuat semua gambar WebP yang diupload itu, semua gambar JPEG yang diupload akan menjadi WebP support, seperti itu. Dan yang fungsi yang kedua Performance Lab yang saya inginkan adalah yaitu tadi ngecek kesehatan dari situs yang saya miliki. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi Performance Lab ini wajib, dengan begitu teman-teman mengetahui apakah ada script yang terlalu berat, apakah ada
versi PHP yang lambat, apakah MySQL atau MariaDB-nya teman-teman out of date seperti yang pernah saya story di Instagram saya, itu akan berpengaruh ke performance dari websitenya teman-teman, sehingga bisa kalau teman-teman tidak paham teknis, teman-teman bisa menggunakan Performance Lab ini untuk cek apa aja yang dari server atau dari server yang bisa kita optimalkan atau kita bisa minta dari provider hosting untuk lebih optimalkan. Itu Performance Lab. Yang kedua tadi, nah ini yang sering kali teman-teman tanyakan, Mas Adi, kenapa di WP Club itu ada baca juganya? Dan baca juganya itu kok related banget dengan apa yang kita baca. Saya menggunakan inline related post. Karena apa? Inline related post ini kita bisa mengatur baca juga itu berdasarkan dari kategori, atau berdasarkan dari tag, atau berdasarkan dari keduanya. Kemudian di dalam inline related post, di sini saya bisa mengatur jumlah baca juganya berapa kali, kemudian jarak antara satu baca juga dengan baca juga yang lain itu berapa lama, kita menggunakan inline related post. Dan ini yang versi free-nya aja sudah bisa teman-teman pergunakan tanpa harus versi yang pro. Kalau versi pro ada fitur tambahan seperti desainnya akan lebih variatif, kemudian ya lebih banyak ke desain sama copyright saja sih kalau yang versi pro. Itu kalau teman-teman mau menggunakan inline related post. Sekali lagi kita ngomong optimasi SEO. SEO itu bukan hanya postingan kita kemudian di sebelah kanan, Mas Hadi, saya untuk artikel terkait tak taruh di sidebar. Banyak yang bilang seperti itu. Oke, it's okay. Teman-teman boleh taruh di sidebar, tetapi pertanyaannya adalah kalau teman-teman baca atau cek di Google Analytics atau Search Console-nya teman-teman, di Google Analytics-nya teman-teman, pengunjungnya teman-teman banyakan mobile atau desktop. Karena apa? Karena kalau ketika pengunjungnya teman-teman itu banyak mobile, sidebar itu ditaruh di bawah, gitu loh. Artinya artikel itu baca juganya tidak bisa ditaruh di tengah-tengah paragraf. Dengan menggunakan inline related post, teman-teman mungkin atau ada potensi ketika membaca beberapa paragraf dan itu tidak relate dengan yang mereka cari, tetapi ada solusi artikel lain yang mungkin pengunjungnya teman-teman cari, internal link teman-teman akan berguna banget di situ. Jadi inline related post atau baca juga ini merupakan salah satu solusi yang bisa teman-teman pergunakan untuk menambahkan interaksi di dalam situs webnya teman-teman. Keterbacaan dari seluruh artikelnya teman-teman juga akan semakin naik. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, saya dulu seringkali memakai atau menyarankan teman-teman untuk menggunakan Google Sitekit. Tetapi lama-kelamaan Sitekit kok bikin berat ya. Sitekit kok membuat double pembacaan Google Tag ya. Nah, akhirnya dan ketika banyak banget website yang ketika di pack webdev atau dicek core web vitalnya itu banyak sekali yang linknya itu berat karena core web vitalnya baca Google Analytics tag. Saya membaca beberapa artikel, akhirnya saya menggunakan plugin ini. Plugin ini adalah teman-teman nggak usah menambahkan di header, teman-teman nggak usah menambahkan header footer. Apa itu plugin header footer? Dengan plugin ini, teman-teman hanya bisa menambahkan kode Google Analytics-nya teman-teman, atau teman-teman kalau ada Facebook Pixel masukkan ke dalam Facebook Pixelnya teman-teman, atau teman-teman yang menggunakan SEO expert menggunakan Hotjar, teman-teman masukkan aja kode Hotjarnya di situ, sudah analitik dari teman-teman udah kebaca. Uniknya lagi adalah analitik ini akan tetap kebaca tetapi tidak di-loading di bagian atas, sehingga ini akan sangat memperbaiki ketika teman-teman cek core web vital di Pack Web Dev. Page speed insight-nya teman-teman akan jauh lebih baik ketika menggunakan ini. Cuman agak berhati-hati ketika teman-teman menggunakan ini dan bertabrakan dengan plugin optimasinya teman-teman.
Nantinya akan saya jelaskan. Seperti itu. Jadi harapan saya, kalau yang tadi itu masalah optimasi speed, udah saya jawab dengan True Analytics. Kemudian internal link sudah saya jawab sebelumnya dengan inline related post. Kemudian untuk cek performa, kemudian upload gambarnya mudah, saya sudah jawab dengan performance lab. Seperti itu. Kemudian otomatis kan kita kan belajar, malam hari ini kita belajar banyaknya tentang optimasi SEO, Mas Hadi. Maka kurang lebih hampir 20 slide ke depan, saya akan lebih banyak membahas satu plugin ini, yaitu plugin RankMath. Nah, di sini saya harapkan teman-teman, bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk pindah menggunakan RankMath, tidak. Silakan teman-teman menggunakan plugin apapun sesuka hati teman-teman atau senyaman teman-teman. Tetapi di sini saya ingin memberikan insight plugin RankMath itu kenapa sih saya menggunakan dan apa aja sih yang tanda kutip saya highlight ketika menggunakan plugin RankMath. Yang pertama, kalau di RankMath itu kalau teman-teman pakai di blognya itu kadang-kadang kalau misalnya ada kategori, jadi misalnya blog.com/SEO/nama artikel, kemudian blog.com/misalnya politik/judul artikel, itu biasanya jadi masalah, kepanjangan banget sih nama artikelnya. Di RankMath ada salah satu fitur namanya fitur link, itu ada di general, yang bisa teman-teman optimalkan, yaitu seperti ini. Nah, teman-teman bisa maksimalkan strip kategori base-nya. Jadi kalau misalnya di situ teman-teman lihat nama URL-nya adalah example.com/kategori/my-kategori dengan strip kategori base, maka menghapus jenis kategori atau tag-nya dan langsung ke URL-nya. Mas Jadi, apakah ini nanti bertabrakan dengan settingan di WordPress permaling? Jawabannya adalah tidak. Karena ini malah support di bagian permalingnya teman-teman. Itu yang pertama. Jadi untuk memperpendek URL websitenya teman-teman, strip kategori base-nya dinyalakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jengkel nggak sih teman-teman kalau punya gini, entah di plugin manapun kadang-kadang ada artikel bahwasanya you have to input external link. Website Anda harus menambahkan external link ke dalam URL Anda. Kemudian kalau external link itu diklik, otomatis kan website Anda berganti kepada website external link itu. Saya lebih suka website external link di dalam seluruh website saya itu open new tab, buka tab baru. Nah, di RankMath ada fitur open external link in new tab. Sehingga otomatis tuh kalau teman-teman ada di artikel teman-teman ada external link entah dari Wikipedia, entah dari manapun juga, ketika diklik dia langsung open new tab sehingga tab awalnya websitenya teman-teman tidak hilang. Fitur ini mungkin sepele, tetapi secara psikologi, secara duration time, ini akan sangat berpengaruh banget bagi websitenya teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua, oh iya, kalau saya kecepatan, jangan lupa kolom Q&A ada di bawah, teman-teman bisa tanya apapun di kolom Q&A ya. Yang kedua, salah satu fitur yang saya suka di RankMath itu adalah saya bisa mengatur breadcrumb. Apa sih breadcrumb? Breadcrumb itu ini loh, yang atas ini loh, blog/event. Karena nanti kalau ada kategori lagi, kategorinya nanti akan semakin panjang, sehingga kita bisa masuk ke kategori tertentu. Artinya apa? Yang tadi kategori tidak ada di URL, kita bisa mainkan di breadcrumb. Saya mengambil dari dua sumber, yaitu Search Engine Journal, yang menyatakan bahwasanya apa itu breadcrumb dan apa pengaruhnya kepada breadcrumb. Teman-teman bisa baca itu, breadcrumb itu pengaruhnya kepada SEO seberapa besar, teman-teman bisa baca. Atau itu bahasa Inggris tapi
Atau teman-teman kalau mau bahasa Indonesia, teman-teman cek aja websitenya Mas Ilman dan tim, dailyseo.id. Di situ juga pernah disampaikan oleh Mas Ilman atau penulisnya bahwasanya breadcamp itu dapat mempengaruhi ranking. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau breadcamp ini tanda kutip kita nulis manual satu persatu, kurang kerjaan banget. Kenapa? Karena ya otomatis kita nggak tahu ini masuk kategori apa, kita ngatur satu persatu. Alangkah baiknya ada yang chat di kolom Q&A ada yang bilang, kenapa nggak pakai plugin breadcamp? Ya lagi, semakin banyak plugin, semakin banyak codingan, semakin memberatkan atau banyak kinerja yang dilakukan oleh server. Kenapa sih teman-teman nggak gunakan fitur breadcamp dari RankMath? Teman-teman bisa tuh mengatur breadcamp-nya teman-teman, cuman enable breadcamp function, kemudian separator antara halaman satu dengan halaman berikutnya itu bisa teman-teman atur. Homepage-nya, halaman depannya itu bisa teman-teman atur tulisannya beranda, home, ataupun halaman depan, teman-teman bisa atur. Sehingga tampilan dari blognya teman-teman, kalau mereka pengen membaca strukturnya, itu akan jauh lebih baik. Jadi breadcamp apakah juga tanda kutip hanya untuk link aja? Tidak teman-teman. Breadcamp itu juga tanda kutip memperbaiki dari sisi kalau teman-teman punya website kemudian ketika masuk arsip atau kumpulan beberapa blog entah itu difilter atau tidak, breadcamp ini sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman di websitenya ada mesin pencarian, breadcamp ini juga akan sangat membantu. Kemudian kalau misalnya teman-teman websitenya 404, maka tulisan 404-nya, title-nya di breadcamp ini kita bisa atur. Dan beberapa fungsi dari RankMath free lainnya. Seperti itu. Jadi harapannya fitur umumnya itu yang tadi link di teman-teman pergunakan. Kemudian yang kedua, breadcamp-nya juga teman-teman optimalkan. Seperti itu. Nah, fitur yang ketiga dari RankMath yang merupakan pembahasan malam hari ini itu adalah robot.txt. Jadi kalau teman-teman selama ini beranggapan websiteku itu di-crawling atau dikunjungi oleh siapa sih? Jawabannya adalah robot crawling. Nah, fungsinya codingan, jadi robot.txt itu adalah sebuah source code codingan yang memberikan perintah user agent. User agent itu robot crawl-nya ini boleh disallow, nggak boleh ngapain aja, boleh ngapain aja, peta situsnya apa aja, itu adalah fungsinya robot.txt. Jadi robot.txt itu bisa mengatur user agent, robot crawl-nya siapa aja yang boleh masuk ke website kita. Kemudian mereka itu robot-robot yang pada mencari informasi itu nggak boleh menuju ke halaman mana aja. Kemudian robot-robot yang masuk ke website kita itu boleh mengakses halaman mana aja. Dan tentunya robot kalau masuk ke dalam website kita, sitemap-nya harus dikasih. Ini loh tak kasih peta situsnya. Sehingga yang di crawling itu yang ditelusuri oleh mesin penelusuran itu adalah ini loh. Itulah garis besar penjelasan saya mengenai robot.txt. Nah, terus Mas Hadi, kalau fungsinya atau penjelasannya robot.txt seperti itu, ada nggak fungsi lainnya? Ada, teman-teman. Itu typo ya, kurang T ya. Fungsi robot.txt yang pertama adalah mengendalikan robot crawl, yaitu tadi, boleh ngakses ini, nggak boleh ngakses ini, itu fungsinya. Kemudian yang kedua, ngelindungin privasi. Otomatis kalau robot itu dikasih aturan, boleh ngerobot, iya, boleh nyatet ini, boleh nyimpen ini atau enggak, otomatis privasi dari websitenya teman-teman jauh lebih terjaga. Kemudian yang ketiga, mungkin teman-teman pernah dengar bahwasanya robot crawl itu ada yang namanya crawl budget.
Jadi robotnya Google, robotnya Bing, robotnya Yahoo, apapun mesin pencari itu, kalau mereka crawling mencari informasi di website kita, itu ada budgetnya, ada batasannya. Dengan kita memberikan kamu boleh ini aja, maka efisien crawl budgetnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, fungsinya lain adalah untuk menghindari duplikasi. Jadi biar nggak duplikat, biasanya robot TXT ini kenapa saya setting seperti itu, biasanya kalau teman-teman menggunakan Packnation, nah itu kan biasanya ke indeksnya 2 atau 3 kali. Itu bisa diakali dengan robot TXT. Kemudian yang kelima, otomatis dengan kita mengarahkan robot itu menuju kemana aja, menyimpan apa aja, kita bisa mengoptimalkan hasil search engine dari website kita. Kemudian kita tadi ujung-ujungnya robot itu kita kasih sitemap, kita kasih peta situs. Tujuannya apa? Biar mereka tahu, oh postingan ini boleh diindeks, oh image ini boleh diindeks atau tidak, itu ada di sitemap atau peta situs. Dan kalau misalnya robot masuk, otomatis kan kita harus menyediakan resource untuk website kita. Nah, kita akan dengan dibatasin itu otomatis resource dari server kita tidak terlalu berat sehingga loadingnya juga terjaga, optimasinya juga cepat banget. Seperti itu. Nah, Mas Hadi, aku baru tahu, rupanya seperti itulah robot crawling atau robot TXT ini untuk website kita. Kalau selama ini kita nggak pernah setting, apakah robot TXT itu sudah ada filenya? Jawabannya kalau teman-teman baik dari bawaan WordPress ataupun teman-teman ketika sudah install, ya teman-teman sudah install apa tuh namanya plugin SEO, secara otomatis robot TXT ini akan dibuat oleh plugin atau oleh bawaan WordPress. Tetapi apa salahnya? Kalau kita dari robot itu, karena kita yang punya website, kita optimalkan websitenya, kita atur websitenya mana aja yang boleh, mana aja yang nggak boleh. Saya belajar dari kakak saya, saudara saya, bahwasanya pengaturan robot TXT adalah seperti ini. Artinya apa? Robot TXT itu nggak boleh, yang ada di dalamnya WP admin itu nggak boleh diindeks, nggak boleh dibaca. Robot TXT nggak boleh baca tools, kemudian keranjang belanjaan orang kalau di e-commerce itu nggak boleh diindeks. Kalau diindeks, setiap kali belanja diindeks kan besar indeksnya. Orang registration datanya nggak boleh. Kemudian saya juga akhirnya menutup beberapa indeks di case, kemudian plugin dan juga optimasi AMP lainnya. Mas Hadi, itu kenapa di situ tertulis disallow AMP? Karena saya nggak mau halaman, jadi gini, nah inilah yang tadi fungsinya duplikasi. Kalau saya ada versi AMP dan non-AMP, nantinya akan terduplikat keywordnya. Judulnya sama, tapi terindeksnya 2 kali. Sehingga kita disallow untuk versi AMP-nya. Dan yang paling bawah itu adalah sitemap. Seperti itu. Nah, saya harap teman-teman nanti bisa cek, bisa optimalkan robot TXT dari websitenya teman-teman seperti ini. Jadi sekali lagi saya belajar ini dari kakak saya, saudara saya, yaitu Mas Titis. Teman-teman nantinya bisa ketemu dengan beliau besok Jumat, tanggal 22 Desember. Beliau akan membahas yang mungkin teman-teman inginkan, yaitu Search Generative Experience, yaitu tips dan strateginya kalau SGE itu nanti di 2024 itu tips dan strateginya seperti apa. Jangan lupa daftar untuk webinar besok Jumat karena materi ini sangat menarik mengenai penelusuran Google di 2024. Seperti itu. Jadi itu robot TXT, saya harap teman-teman nantinya bisa cek dan recheck lagi baik itu menggunakan Yoast, All-in-One SEO, RankMath dan lain-lain, apakah robot TXT teman-teman standar atau bisa teman-teman optimalkan kembali. Lanjut ke fitur selanjutnya dari RankMath. Nah, yang saya suka dan saya pakai, yaitu table of content, daftar isi. Daftar isi table of content. Kalau teman-teman bikin artikel, headingnya udah kesusun,
Ngapain install plugin pihak ketiga hanya untuk mikirin daftar isi atau table of content dari sebuah websitenya teman-teman? Kenapa teman-teman tidak menggunakan table of content atau blog dari bawaannya RankMath? Di wpclub.id, seperti teman-teman lihat di artikel kita sebelah kanan sidebar itu ada table of content. Dan kita menggunakan table of content bawaannya dari RankMath. Sehingga lebih optimal dan lebih terstruktur. Cara settingnya juga gampang kok, teman-teman tinggal drag and drop aja. Kemudian kalau di bagian RankMath-nya, teman-teman juga bisa atur yang masuk ke table of content atau daftar isi itu berapa aja. Di sini saya setting yang masuk daftar isi itu cuma H2 dan juga H3 aja. Kemudian tampilannya itu apakah pakai bullet numbering, pakai bullet atau numbering, atau tanpa bullet and numbering, itu bisa teman-teman atur di RankMath. Seperti itu. Nah, selanjutnya, panjang ya, malam hari ini banyak ya. Kalau ada pertanyaan atau rewind, sampaikan aja di kolom chat atau di kolom Q&A. Kita akan bahas pelan-pelan. Mau sampai jam 11-12 malam, nggak ada masalah. MC-nya juga nyantai kok. Selanjutnya, kita akan membahas, tadi kan ada 3, yaitu optimasi SEO, kemudian robot TXT, dan yang ketiga. Yang ketiga ini adalah skema atau struktur data. Skema atau struktur data atau snippet rich snippet. Nah, itu merupakan apa istilahnya ya? Informasi yang dibaca oleh Google dari website kita itu apa? Jadi website kita itu dibaca oleh Google itu bukan cuman teksnya doang, tetapi yang dibaca oleh Google itu juga di dalamnya ini maknanya apa, informasi yang kita berikan itu apa. Contohnya ini. Nah, ini punyanya Dapanel, saya buka. Di Dapanel, ketika saya uji hasil result snippet, result, ya itulah. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, sorry. Saya udah lama nggak belajar bahasa Inggris. Pengujian hasil karyanya dari dapanel.id ini, rupanya di halaman depannya Dapanel, itu sudah ada FAQ. Sudah ada informasi bisnis lokalnya. Oleh karena itu, ketika teman-teman cari informasi agensi digital marketing atau apa-apa, di People Also Ask-nya, itu ada informasi-informasi tentang Dapanel, karena kita sudah ada FAQ. Kemudian yang kedua, kita bisnis lokal. Kenapa ada bisnis lokal? Karena kita ingin sambungkan dengan Google Business Profile. Oleh karena itu, di Google Business Profile kita ada Facebook review, kemudian ada platform review dan lain-lain, sehingga lengkap Google Business Profile kita karena kita sambungkannya dari struktur data. Nah, ini mungkin teknikal, tapi nantinya ketika teman-teman tahu, alah cuma gitu aja, sabar pelan-pelan. Kemudian Dapanel juga merupakan organisasi, karena kita juga ada beberapa divisi, sehingga informasi tentang organisasi juga ada. Dan yang terakhir, Dapanel juga ada kotak penelusuran atau setlink, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, Mas Hadi, kenapa tema kali ini membahas mengenai struktur data? Teman-teman, informasi ya, kalau mau tanya pertanyaan, tolong di kolom Q&A, jangan di kolom chat. Tolong di copy di kolom Q&A aja, atau Mas Kori minta tolong dipindah ke kolom Q&A, dibantu. Biar nanti saya terstruktur pertanyaannya, biar nggak scroll-scroll. Takutnya nanti teman-teman pertanyaannya nggak saya jawab. Kita lanjut ke materi. Kenapa skema atau struktur data ini menjadi penting? Terutama FAQ itu saya masukkan. Teman-teman kalau belajar SEO patokannya kemana? Otomatis kan patokannya kan dari Google. Dan jawaban praktisi
atau orang yang tanda kutip keceplosan. Ini beberapa orang suka kalau saya keceplosan. Orang yang tanda kutip ya praktisi yang mengaku-ngaku atau yang bilang apa tuh namanya backlink dan lain-lain selalu tidak memperhatikan yang namanya update algoritma Google. Ya, kenapa saya bahas apa itu struktur data? Alasannya karena ini. Cek aja sekarang di browsernya teman-teman pembaharuan dokumentasi pusat Google penelusuran. Kalau Google ada update atau Google ada pembaharuan tentang search, cek update-nya Google. Update Google mesti ada algoritma baru, Google mesti ada perubahan baru dan lain-lain. Katanya. Kenapa teman-teman nggak buka website aslinya? Di situ ada informasinya. Di situ sudah saya highlight. Google pada 13 Desember memperbarui dokumentasi organisasi agar ada telepon sama email, kontaknya. Kemudian 14 kemarin, Google memperbarui dokumentasi untuk forum diskusi dan halaman tanya jawab. Kemudian 4 Desember, dokumentasi data struktur rental akomodasi. Kemudian 27 Desember, dokumentasi tersusun halaman profil data struktur untuk halaman tanya jawab. Kalau itu teman-teman pelajari, ujung-ujungnya teman-teman akan tahu kenapa sekarang di beberapa artikel internasional jam buka di Google Business Profile itu harus diisi, harus dilengkapi. Itu nanti akan berpengaruh ke SEO. Teman-teman nanti cek aja di sini. Di situ akan ada informasi terbaru. Dan salah satunya untuk menyumbang informasi itu adalah menggunakan struktur data. Jadi harapan saya teman-teman bisa pelajari nih dari struktur data itu. Buktinya apa Mas Hadi? Kalau kita ngomong di situ ada FAQ sekarang menjadi salah satu rank factor atau trik, bukan rank factor. Kalau rank factor saya nggak berani disclaimer, tetapi trik untuk bisa menaikkan website kita. Saya bisa buktikan bahwasanya kalau misalnya itu terjadi, kenapa di YouTube saya di Sinar Hadi Wijaya video cara membuat FAQ list dengan mudah itu naik karena banyak sekali sekarang orang yang menggunakan CMS itu cari cara buat FAQ di WordPress bagaimana. Naik loh FAQ. FAQ itu sangat simpel, teman-teman bisa buat, tetapi ya banyak nggak dioptimalkan. Sedangkan di RankMath, teman-teman bisa nih hanya dengan menambahkan beberapa plugin, kemudian koneksikan dengan FAQ skema, sudah terbaca di struktur data sebagai FAQ. Nantinya kalau teman-teman ingin teknikal seperti ini, kolom aja di chat aja di kolom komentarnya postingan atau di kolom komentarnya IG-nya WP Club, kita akan membahas lebih detail seperti ini. Tetapi saya juga ingin menjawab pertanyaan kemarin Kak Fitri sama Kak Sofi. Kemarin ada insight bagus nih di webinar sebelumnya. Bahwasanya ketika teman-teman menulis sebuah artikel, itu dibedakan antara mana itu artikel, mana itu blog, mana itu news. Jadi, teman-teman selama ini buat postingan itu sebagai apa sih? Kalau teman-teman kemarin di video, cek aja ada di YouTube saya. Jadi di videonya Kak Fitri kemarin ketika soft launching menulis ID, Kak Fitri sudah memberikan penjelasan. Perbedaannya kalau berita itu apa, perbedaannya kalau artikel itu apa, sudah dijelaskan. Teman-teman tinggal menerapkan dalam penulisan. Tetapi kan mesin pencari robot crawl itu berdasarkan struktur data. Apa salahnya kalau misalnya kita bisa tentukan, kita juga bantu mesin penelusuran robot crawl untuk memberitahukan, oh artikel kita ini merupakan artikel
biasa. Oh, merupakan blog post. Oh, merupakan news atau berita. Di RankMath, skema ini bisa teman-teman setting. Baik itu secara global ataupun secara per halaman. Seperti itu. Cek aja di videonya Kak Fitri, ya Kak Fitri ya, di videonya Kak Fitri, di situ di YouTube saya sudah ada timestamp-nya, teman-teman bisa cek nantinya pembahasannya Kak Fitri bahas apa, tinggal teman-teman klik aja biar masuk ke pembahasan itu. Jadi teman-teman harus nih setting apa tuh namanya struktur data dari postingan teman-teman. Jadi bukan hanya edit snippet aja, judul kemudian description aja, tetapi metadatanya harus teman-teman pelajari. Struktur datanya harus teman-teman pelajari. Mas jadi struktur data belajarnya di mana? Pasti ada pertanyaan gitu. Mas jadi saya pengen belajar struktur data, bagaimana saya bisa mengoptimalkan atau membedakan struktur data berita, artikel, dan cara settingnya dari mana? Teman-teman bisa cek aja di websitenya skema.org. Jadi di website ini teman-teman bisa nih ketikkan di kolom search blog, nah nanti akan muncul informasi detailnya. Mas Hadi itu kan bingung codingan bagaimana? Teman-teman kalau ada di skema.org, ini yang atas ini adalah penjelasan, teman-teman scroll ke bawah. Di bawah skema.org itu sudah memberikan contoh seperti ini. Jadi skema.org itu bisa nantinya teman-teman bisa cek, oh di artikel ini ada gambar, resolusinya sekian kalikan sekian. Kemudian keywordnya apa, dipublish oleh siapa, autornya siapa, itu bisa teman-teman atur semuanya. Bisa teman-teman setting. Pasti ada pertanyaan lagi. Mas Hadi, saya awam banget pengen belajar. Kalau gini kan saya bingung, ini harus disetting apa, harus disetting apa. Gampang, sekarang jawabannya semuanya dipermudah. Ada yang namanya skema generator. Di situ saya menggunakan technicalseo.com. Di situ ada tuh skema generator. Halamannya teman-teman mau disetting seperti apa. Kalau teman-teman ingin menggunakan skema di dalam websitenya teman-teman. Mas Hadi masih bingung, Mas Hadi itu caranya gimana? Ya sudah, balik lagi ke laptop, balik lagi ke topik awal. Teman-teman pergunakan RankMath. Di RankMath jangan lihat skornya hijau, orange, atau merah. Di bagian tab atas itu ada setting, ada indexing, ada skema. Teman-teman klik itu skema, atur. Mau sebagai artikel, mau sebagai kursus, course, mau halaman itu disetting sebagai event, mau halaman itu kalau teman-teman launching buku disetting sebagai buku, mau diatur sebagai tutorial, teman-teman tinggal klik use, beres. Nantinya teman-teman akan dikasihkan form untuk mengisi. Ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Simpan, udah teman-teman, udah bikin yang namanya struktur data. Seperti itu. Jadi, ya itulah teman-teman. Mungkin akan bikin PR bagi teman-teman yang selama ini cuma nulis artikel aja tanpa harus otak-atik struktur data, internal link, optimasi, akan bikin PR. Tetapi ya mau nggak mau SEO itu kerjaannya juga hulu dan hilir. Yang saya sampaikan selama 1 jam ini masih minim. Masih ada beberapa teknikal lagi yang mungkin saya bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Jadi, terima kasih banyak yang sudah menyimak selama 1 jam. Harapannya informasi yang saya sampaikan itu berguna bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin kontak saya, kalau tanya Mas Hadi itu ada di mana aja. Jadi teman-teman bisa mengkontak saya di WP Club atau cek tim saya di wpclub.id, dapanel.id, tanyawp.com.
jasapenulis.id atau website saya pribadi sinarhadiwijaya.id atau tim optimasi di optimasiwebsite.my.id, itu adalah semuanya di bawah panel media Indonesia dan beberapa situs website lainnya yang nggak mungkin saya tulis di sini. Atau kalau misalnya teman-teman bisa cek di situ, teman-teman juga bisa kunjungi juga sosial media saya, kemudian bbclub.id, dapanel.id, tolong di follow, kemungkinan besar kita akan ada banyak sekali. Atau teman-teman sekalian promo sebentar, teman-teman kalau butuh jasa pembuatan website, optimasi SEO, dan lain-lain, silakan hubungi tim saya, diskon 20%, bilang aja dari webinarnya ekologi, jadi teman-teman bisa dapat promo. Ingat, itu bukan nomor saya, itu nomor tim. Kalau mau spam silahkan, kalau mau tanya-tanya silahkan. Tidak menerima call, hanya menerima WhatsApp chat, jadi tidak menerima pesan ataupun telepon, hanya WhatsApp chat, jadi teman-teman bisa chat di sana. Seperti itu. Terima kasih banyak. Kali ini kurang lebihnya nanti 45 menit atau saya nggak tahu berapa menit. Ini pertanyaannya nambah terus. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, ini udah lumayan banyak nih Mas yang masuk pertanyaannya ya. Oke. Aku coba akomodasi untuk teman-teman, jangan lupa yang mau pertanyaan langsung di Q&A aja karena kolom chatnya juga lumayan ramai nih Mas. Banyak yang lagi diskusi juga sepertinya. Oke, aku mau bahas satu persatu Mas untuk pertanyaannya. Boleh aku mulai ya Mas? Boleh, silakan. Oke, dulu ada pertanyaan dari Kak Didik Purwanto. Dulu pernah pakai all-in-one SEO plugin. Karena crash dengan plugin lain diminta pindah ke RankMath. Masalahnya pas pindah ke RankMath, semua meta description di artikel lama lenyap. Gimana ya cara balikin meta description lama? Apa harus mulai ulang meta description konten lama? Makasih Mas. Gimana Mas? Oke. Mas Didi, Mas Didi ini blogger aktif ini, kalian. Kalau saya dari Anda, yang saya lakukan pertama adalah saya balik lagi ke all-in-one SEO. Kemudian saya lakukan backup. Tetapi ketika saya balik ke all-in-one SEO, tetapi database-nya itu seperti ke nol lagi, artinya memang itu benar-benar hilang. Mas Didi tidak bisa mengembalikan. Recovery juga tidak ya hanya bisa dikembalikan melalui recovery backup. Kalau Mas Didi melakukan instalasi WordPress, kemudian di WordPress-nya atau di Softa Close-nya Mas Didi ada backup recurring. Mas Didi kembalikan aja ke backup sebelum pindah ke RankMath. Nantinya all-in-one SEO akan kembali lagi. Itu cara pertama. Cara kedua adalah masuk ke PHP My Admin, kemudian cek di database-nya apakah all-in-one SEO database-nya masih nyangkut atau tidak. Kalau masih nyangkut, itu Mas Didi tinggal ekspor dan pindahkan lagi ke RankMath. Seperti itu. Tapi kalau dua hal itu tidak bisa dilakukan, baik itu recovery ataupun cek dari PHP My Admin, mohon maaf, nulis lagi dari ulang. Sekaligus memperbaiki strukturnya. Seperti itu. Bisa pakai excerpt juga ya Mas untuk mungkin data backup ya nanti biar enggak. Ya. Nah, ini sebenarnya Mas Kori ngomong gini karena kemarin Mas Kori yang saya suruh nggak seperti itu. Betul. Jadi gini teman-teman, satu hal yang mungkin teman-teman hilangkan ketika teman-teman bermain plugin SEO, yaitu di dalam WordPress di kolom sebelah kanan di situ ada nama excerpt. Secara default ketika teman-teman tidak menggunakan plugin SEO, excerpt inilah yang menggantikan posisi meta description dari websitenya teman-teman. Harapan saya teman-teman mending kerja dua kali, yaitu tulis di excerpt iya, kemudian tulis di edit snippet iya, atau edit snippetnya diatur mengambil dari excerpt, itu jauh lebih aman daripada kejadian seperti ini. Seperti itu. Thank you Mas Kori. Betul. Oke, semoga menjawab ya Mas Didi ya. Aku lanjut dulu. Kalau memang belum puas bisa tanya lagi ya Mas untuk follow up pertanyaan. Oke, lanjut dari Anonymous Mas. Mas mau tanya, kalau optimasi artikel dengan menggunakan HTML, apakah ini dapat mempermudah artikel untuk diindeks oleh Google atau justru malah memberatkan artikel tersebut ya Mas? Bentar, ini seharusnya jadi Anonymous Attendee mau tanya optimasi artikel dengan menggunakan HTML itu seperti apa? Ya. Tetapi
Saya nggak tahu, ini disclaimer saya aja. Percaya atau tidak teman-teman bahwasanya rasio text to HTML mempengaruhi dari rank berdasarkan pengalaman saya. Sekali lagi ya, ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan beberapa mayoritas website yang saya pegang, rasio text to HTML mempengaruhi posisi di rank vector. Artinya apa? Semakin banyak codingan di halaman itu tetapi minim informasi, maka ya posisinya semakin nambah. Tapi semakin banyak information, maka semakin naik. Teman-teman bisa cek artikel di Search Engine Land, Search Engine Journal. Saya nggak tahu di Daily SEO sudah atau belum. Kata kuncinya adalah rasio text to HTML. Di situ akan disampaikan bahwasanya rasio text to HTML harusnya atau baiknya disarankan minimal 25 sampai 45%. Sekali lagi, SEO itu disclaimer-nya sekarang adalah mereka ingin menyajikan website yang memberikan lebih banyak informasi. Nah, pertanyaannya akan berlanjut nih, Mas, rasio text to HTML itu yang mempengaruhi apa aja? Semakin banyak semakin banyak codingan atau animasi yang ada di website teman-teman, semakin banyak variasi, kemudian semakin panjang nama DOM-nya atau nama kelasnya, itu mempengaruhi rasio teks dengan HTML teman-teman. Seperti itu. Jadi peringan aja, perkecil DOM-nya, kemudian minimize DOM request-nya, kemudian dengan begitu lebih cepat terindeksnya atau lebih terjanjikan untuk naiknya. Betul. Oke, semoga menjawab ya Mas untuk pertanyaan HTML tersebut. Aku lanjut dulu. Mas, kalau modelan kayak e-commerce itu nggak perlu diindeks kah? Mas, kalau modelan website e-commerce apakah perlu diindeks atau tidak? Pertanyaan saya gini. Karena saya harus hati-hati ngomongnya karena agak riskan. Agak tricky ya Mas. Gini, saya takutnya nanti omongan saya nanti jadi katanya Mas Hudi gini. E-commerce perlu diindeks atau tidak disesuaikan dengan tanda kutip apa yang ingin ditampilkan di mesin pencarian. Contoh, kalau teman-teman ingin mengoptimalkan e-commerce itu tanda kutip sebuah produk dan ingin menampilkan dan produk itu, halaman produk itu menjadi konten pilar yang nanti disupport oleh beberapa postingan, harus diindeks. Seperti itu. Karena percuma juga teman-teman memberi makan dalam bentuk postingan, artikel, tetapi yang dituju goalnya, yang menjadi lead-nya tidak diindeks juga percuma juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua akan ada pertanyaan. Nah, kalau barangku banyak, apakah semuanya harus diindeks? Pertanyaannya yang diindeks ini apanya? Produknya atau jenis produknya? Teman-teman harus bisa membedakan mana itu jenis produk, mana itu produk. Dan kembali lagi, keinginannya apakah semua halamannya ingin masuk terindeks atau tidak. Seperti itu. Siap, semoga menjawab ya teman-teman. Aku lanjut lagi. Malam Mas, izin bertanya. Seberapa baik atau impact dari praktik barter backlink pada sebuah blog atau website ya Mas? Backlink nih Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Impact-nya kayak gimana? Mungkin bisa dikasih pro kontranya kali ya Mas untuk teman-teman mungkin yang masih baru juga biar lebih general. yang saya ingin tanyakan satu, definisi backlink apa dulu? Kalau definisi backlink itu adalah external link dari sebuah website yang masuk kepada website kita, seberapa baik atau tidaknya tergantung dari sumbernya. Betul. Satu. Yang kedua, niche-nya, kategorinya. Percuma, misalnya si A yang niche-nya edukasi dapat backlink dari si B yang niche-nya kuliner. Malah merusak. Pastikan ketika better backlink, kita ngomong better backlink untuk blogger adalah dengan niche yang sama. Mas, tapi kan blogger kan semuanya kan kadang-kadang temanya gado-gado.
pasti apa tuh kebanyakan kan blogger kan pembahasannya macam-macam. Ya sekarang pertanyaannya adalah kamu cek, kamu punya tools, kamu punya audit website, entah menggunakan Ubersuggest atau apapun, cek website mereka itu niche-nya terbanyak, traffic terbanyaknya apa. Pastikan itu niche-nya sama seperti kamu. Saya mengingat salah satu praktisi SEO ngomong backlink itu bagaikan mata pisau. Kalau yang menggunakan bagaikan pisau, mau menggunakannya baik digunakan baik-baik, tapi kalau kita menggunakannya salah, maka itu akan berimbas kepada website kita. Contoh penggunaan salah adalah, Mas, aku beli backlink ke orang untuk website kita biar backlinknya banyak. Tiba-tiba backlink yang dipakai adalah backlink pornografi, judi. Kemudian kalau nggak gitu, kita beli backlink sekarang belum tentu 10 bulan lagi atau 1 bulan lagi URL yang memberikan kita backlink itu masih aktif websitenya. Kalau yang memberikan yang memberikan backlink kepada website kita itu mati, ya sama aja kita bohong, malah membahayakan untuk website kita. Jadi sebaik atau tidaknya backlink tergantung dari tujuan kita dan bagaimana kita bisa menyeleksi backlink itu yang kita gunakan. Seperti itu, Mas. Betul. Jadi lebih berhati-hati aja Mas untuk backlink ya. Betul. Oke, aku lanjut dulu. Mas, kalau FAQ biasanya Mas Hadi lewat tools kah? Untuk mungkin lebih ke settingnya kali ya Mas. Untuk setting FAQ biasanya Mas Hadi prefer pakai apa? FAQ tergantung dari page builder-nya. Kalau saya menggunakan Elementor, bahkan teman-teman bisa menggunakan Elementor yang free, teman-teman bisa menggunakan Accordion. Kemudian di dalam Accordion tersebut, kalau teman-teman ini kembali lagi. Kalau teman-teman menggunakan plugin RankMath, Accordion itu tiba-tiba di sebelah kanannya ada FAQ skema. Jadi Accordion itu diubah menjadi FAQ skema. Kalau menggunakan RankMath. Begitu pula kalau teman-teman menggunakan Gutenberg, tiba-tiba Accordionnya Gutenberg juga bisa diubah jadi FAQ skema. Itu jawaban cepat, singkat, dan bisa teman-teman terapkan sekarang juga bagi pengguna RankMath. Tapi bagi pengguna Yoast atau yang lain-lain, sama, tetap menggunakan Accordion, tetapi tambahkan skema FAQ di dalam struktur datanya teman-teman. Betul, bisa langsung dicoba ya Mas sama teman-teman ya untuk FAQ itu. Oke, aku lanjut dulu. Sekarang saya lagi struggle di optimisasi hijauin Core Web Vital desktop dan terutama mobile. Tapi no progress nih Mas. Mungkin bisa di-spill nggak sih Mas untuk cara hijauin Core Web Vital itu kayak gimana? Ada caranya, tetapi saya nggak tahu yang tidak hijau ini itu di bagian TTFB-nya, CLS-nya, kemudian LCP-nya atau apa? Karena setiap struktur itu, setiap poin itu ada tekniknya untuk mengoptimasi. Paling contoh, kalau teman-teman follow Instagram saya kemarin sempat komplain kepada salah satu provider mengenai out of date MariaDB. Sehingga membuat titik FB dari website saya itu 1,3 detik. Dan itu bermasalah ke Core Web Vital saya. Saya udah update, saya udah minta untuk update dan lain-lain tidak diperhatikan, ya sudah saya pindah hosting, akhirnya hijau. Itu. Jadi untuk anonymous attendee nanti mungkin bisa, atau perasaan kita udah bahas Core Web Vital ya di pertemuan pertama ya? Core Web Vital udah Mas. Kemarin udah ada spin-nya sih cara-caranya, mulai dari cara ngauditnya, terus cara optimasinya kemarin sudah sempat dibahas. Kita sempat pernah bahas, tapi saya kan ketahuan saya ketinggalan pas pertama. Nah, Kak Citra itu yang nulis, bukan anonymous attendee. Keceplosan. Mungkin bisa dicek di YouTube saya. Saya mungkin kalau belum upload nanti saya upload. Tetapi intinya adalah, atau mungkin nanti kita bikin kelas sendiri, atau kita bukan bikin kelas, kita bikin webinar sendiri. Entah besok Rabu. Ayo bagi teman-teman yang setuju, ketik di kolom komentar setuju.
Besok Rabu kita akan membahas khusus mengenai Mas Walid semangat banget nih Mas. ya Mas Walid semangat lah. Mas Walid tok Mas Walid, Setuju Safira, Mas, Safira, oke. Zahra. Oke, Nah, oke. kalau setuju besok kita akan membahas websitenya teman-teman. Gimana sih kok bisa Mas Hadi wpclub.id itu semuanya 100% hijau, dapanel.id semuanya hijau, sinaradiwijaya.id ada yang kuning karena belum saya pindahkan hostingannya. Kemudian dan beberapa website di bawah Dapanel semuanya 100-100. Nanti kita susun lagi kalau memang teman-teman membutuhkan untuk Core Web Vital ya Mas. Nanti kita bisa mungkin rerun materinya lagi ya. Nanti Siap. kayak gitu. Oke teman-teman, aku lanjut dulu karena masih banyak ya. Mas kalau kalau nulis di blog personal, skemanya pakai artikel atau blog post ya Mas? Blog personal, blog post. Personal blog post ya. Oke. Bisa diceknya gini. di skema.org ya Mas kalau nggak salah tadi ya. Nah, penjelasan untuk Mas Rizar itu ada di videonya Kak Fitri kemarin. Kenapa harus menggunakan blog post? Mulai dari gaya bicara, kemudian penggunaan bahasa, itu kemarin sudah dibahas di videonya Kak Fitri. Silakan cek di YouTube saya, di situ ada videonya. Betul, kalau memang dari videonya kurang lengkap bisa mungkin DM Mas Hadi ya. Mas kurang lengkap nih kayak gitu. Atau kayak Ada gimana? Oke. kok, nggak mungkin. Di kolom komentar aja nanti kita stitch, kita jadikan konten. Oke, boleh. Aku lanjut dulu dari Reza Motul. Bagaimana cara setting atau setup Pagination untuk menghindari duplikasi halaman ya Mas? Contohnya abc.com/kategori, abc.com/kategori/pick2. Ini berbeda namun meta menjadi muncul duplikat Mas. Pertanyaan saya, Mas Reza, tolong di kolom chat ya, Mas Reza Motul, kalau misalnya masih online, saya minta tolong untuk di kolom chat, Mas Reza menggunakan plugin apa? Karena saya harus menjawabnya harus berdasarkan pluginnya Mas Reza. Biar lebih nyaman ya Mas. Biar lebih apa tuh Pakinnya namanya? Yoast. Pakainya Yoast Mas. Oh, pluginnya Yoast. Bentar. Kalau Yoast itu cara mengaturnya itu ada di archive, set aja ke no index. Archive sama Pagination set to no index. Betul. Itu ada di bagian set Yoast setting kalau nggak salah. Yoast setting, kemudian di archive-nya dibuat no index. Archive ya archive ARCHIVE sama Pagination dibuat no index. Semoga itu membantu. Siap. Oke. Semoga membantu ya Mas Reza. Aku lanjut dulu ke Mas Akhyar Lubis. Untuk keyword, apakah pengaruh juga untuk untuk keyword, apakah pengaruh juga dengan SEO? Seberapa besar peran keyword dalam SEO, Mas? Untuk keyword apakah pengaruh kepada SEO? Enggak, soalnya Kori tahu saya 2 bulan ini tidak pernah membahas keyword kepada tim. Jadi gini teman-teman. Sepertinya emang harus ada sesi lagi deh Mas. Bahas ini. Gini teman-teman. Oke, saya pengen bahas ini dari sekali lagi ya. Ini dari sudut pandang saya, bukan dari mungkin akan praktisi lain atau yang lain mungkin akan berbeda pendapat, tetapi tolong pahami kenapa. Jadi gini, saya berikan alasan kenapa saya dengan tim tidak lagi bermain keyword. Ya, satu, kalau kita bermain keyword, yang terjadi adalah informasional yang di dalam website itu. Jadi kita ngomong, saya bongkar di Dapanel deh. Kenapa di Dapanel itu kalau ke klien ataupun ke kita nggak pernah yang namanya keyword? Karena kalau kita berpatok kepada keyword, keyword itu nantinya penulis kita akan berpatokan kepada jumlah kata, similiar. Kemudian nanti tidak akan mengejar yang namanya informasionalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan keyword, yang terjadi adalah kita selalu cek keyword kita itu ada di posisi berapa. Tapi pernahkah atau teman-teman amati atau tidak, bahwasanya kalau teman-teman cek sekarang, kadang-kadang kita ngejar keyword pembuka hotel nyaman di Surabaya. Ya. Tapi hotel murah di Surabaya. Tetapi artikel yang tadinya kita tulis hotel murah di Surabaya,
kita cek di ranking itu nggak muncul kemana-mana, tetapi ketika kita cek postingan itu malah muncul di dalam peringkat di dalam page 1 di dalam peringkat 4 dengan kata kunci hotel nyaman di Surabaya. Padahal beda loh, murah dengan nyaman dua hal yang berbeda. Alasannya kenapa? Karena ketika struktur penulisan di dalam artikel kita sudah menggunakan matriks. Istilahnya Mas Kori sama Mas Sibat, tim saya akhirnya saya berikan informasi penulisan dengan cara matriks. Karena kita tidak ingin hanya mengejar satu kata kunci, kita mengejarnya adalah informationalnya. Sehingga apapun kata kunci yang dipergunakan, tujuannya orang satu. Contoh, sate enak itu kan ada banyak konotasi. Sate kambing enak, sate ayam enak, sate kelinci enak. Seperti itu. Jadi kalau bagi saya sendiri, keyword iya, perannya keyword memang ada. Tetapi apakah keyword itu menjadi kunci atau pengaruh penuh pada saat ini dengan SGE, dengan AI, dengan update yang terbaru ini? Kalau teman-teman masih berpikiran keyword, artikelnya teman-teman akan kalah dengan artikel informasional yang akan dibaca oleh AI. Seperti itu. Itu sih Betul. Mas Akbar Lubis. Jadi saya menjawab berdasarkan pengalaman saya, walaupun tetap untuk beberapa niche, beberapa kategori keyword itu penting. Tetapi kalau dari sisi saya selalu berpikirnya ke depan. Habis ini kita ada SGE, kita ada update-update lainnya yang kemarin Om Victor dengan Om Rian sampaikan. Otomatis kita harus mengikuti perkembangannya. Betul. Seperti itu. Aku mau info juga Mas, untuk terkait SGE ini, set generatif ini bahkan kita bahas di hari Jumat ya, bareng sama Mas Titis yang kebetulan SEO spesialis juga. Jadi, ini ada bannernya teman-teman. Jadi, buat teman-teman semua yang penasaran soal search generative experience ini, bisa langsung daftar. Karena mungkin nggak dibuka banyak ya, terbatas kayak gitu. Jadi make sure untuk udah daftar. Oke, aku lanjut dulu, Mas. Mas, inline related post ini otomatis kah Mas? Bedakah sama manual? Soalnya saya baca juga manual Mas kayak gitu. Oh, saya bacanya Kak Safira manual. Inline related post otomatis. Otomatis kalau pakai plugin tadi ya Mas? Otomatis pakai plugin, Kak Safira bisa setting berdasarkan inline-nya, ya apa tuh, related-nya ini berdasarkan postingan, berdasarkan kategori atau tag, atau berdasarkan kedua-duanya. Enak banget sih Mas, nggak perlu bikin manual lagi ya. Untuk blogger, untuk penulis itu akan membantu dan menghemat waktu banget. Oke, semoga menjawab ya Kak Safira. Aku lanjut dari anonimus lagi. Halo Mas Hadi, saya mau tanya Mas, per akhir tahun ini kan sempat ada isu Google Spam Update. Ini cukup berdampak pada SEO. Menurut Mas Hadi, bagaimana cara kita sebagai pelaku SEO dalam menghadapi isu ini? Terima kasih sebelumnya Mas, sehat selalu. Mas Anaimus Atendi, to the point, saya untuk Google Spam Update ini, kata tepatnya adalah, saya tidak terpengaruh oleh Google Spam Update. Satu, karena di website yang kami bangun semuanya organik, kemudian ya tadi kita selalu update, kita selalu mempergunakan teknik manusiawi dan juga teknik informasional. Kita masih patokan saya kepada tim adalah IET. Misalnya teman-teman mau belajar IET, cek videonya Mas Miftahul cek videonya Mas Miftah di Dewa Talks YouTube, di YouTube-nya Dewa Talks. Jadi teman-teman cek di YouTube-nya Dewa Talks, kemarin Mas Miftah bahas mengenai IET. Teman-teman bisa pelajari itu. Dan anonymous attendee untuk pertanyaan ini mungkin nanti bisa ditanyakan ketika acaranya Mas Titis besok Jumat. Seperti itu. Betul. Karena saya dan Mas Titis selalu berbeda, bukan begini, expertise-nya berbeda. Untuk ini expertise-nya lebih kepada Mas Titis. Oke, nanti ya itu pokoknya buat teman-teman jangan lupa buat daftar di hari Jumat karena nanti pembahasannya bakalan sangat menarik. Ada
kata Mas Titis tadi udah sempet nyepil sih Mas, bakal ada strategi-strategi menghadapi SGE dan Google Spam Update ini. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas, saya menggunakan tool Ahref dan health score website saya turun drastis. Di bagian issue ada notifikasi robot TXT is not accessible atau robot TXT error. Padahal saya pakai settingan robot TXT bawaan WordPress. Mohon pencerahannya, Mas. Jawabannya simple, ketik nama website Kak Anonymous, kemudian misalnya www.xml.com/robots.txt, jadi robots.txt, enter. Kalau muncul artinya nggak ada masalah, tapi kalau nggak muncul, cek di bagian HTTP akses. Itu lebih ke codingan. Biasanya HTTP akses ini yang menutupin robot.txt. Oke. Ya. Oke, ya itu ya teman-teman. Satu lagi, ini nggak ada yang lain lagi ya. Terakhir Mas, kalau gitu. Terakhir kalau memang nggak ada yang nanya lagi ya. Bagaimana cara tracking lead dari backlink kita, Mas? Gitu. Tracking lead dari backlink kita. Sekali lagi Mas Kori tahu kalau saya kalau masalah backlink tidak up to date atau tidak bisa menjawab secara detail karena saya tidak expertise di bidang itu. Tapi kalau ditanya Mas jadi cara tracking lead dari backlink kita menggunakan apa? Menggunakan Uber Suggest dan juga Ahrefs. Di situ kita bisa tahu link kita berasal dari mana, kemudian trafficnya apa tuh, link kita berasal dari, oh ya satu lagi sama Semrush, saya biasa menggunakan Semrush juga. Link kita dari mana, kemudian menggunakan hyperlink apa itu, anchor text apa, sumbernya seperti apa, bahkan kalau teman-teman berlangganan Semrush, backlink itu yang tanda kutip tidak baik itu bisa dihapus. Betul, jadi lebih mudah nge-tracknya ya Mas. Oke, aku lanjut. Ada satu lagi nih follow up question Mas. Follow up question yang core web vital tadi dari semua aspek Mas. FTP, LCP, dan lain-lain mungkin bisa di-spill dikit, tidak ikut sesi sebelumnya. Lagi pakai Elementor Mas. Oke, kalau ada pertanyaan sambil saya cek ya. Sebentar. Oke, teman-teman itu sih karena apa ya? Ini bahasnya lebih ke teknis, jadi kayak gitu. Mungkin teman-teman yang masih awam bisa mengikuti dulu ya, Mas. Ya iya. Monggo, Mas. Bentar, saya share screen dulu. Nah, bentar ini stop salah URL. Saya kalau cek core web vital atau kecepatan atau jadi gini, inti dari webinar kemarin, Mas, kalau cek core web vital gimana? Satu, kesalahan teman-teman cek core web vital cuma di halaman depannya doang. Tidak cek core web vital di seluruh halaman. Nah, saya menggunakan expertise.com untuk cek core web vital. Jadi, di expertise.com ini saya bisa cek core web vital dari seluruh halaman blog post di website saya. LCP-nya berapa, TBT-nya berapa, CLS-nya berapa, ya. Ini kelihatannya lemot deh. Ya belum muncul. Saya takut deh. Ya belum muncul. Biasanya cepat muncul. Sabar ya teman-teman ya. Kalau lama ini biasanya tandanya lemot karena saya tim barusan melakukan update di WP Club, kelihatannya tidak dikembalikan optimasinya. Oke. Mau dilanjut dulu, Mas? Bentar, ini antara yang lemot XPRT-nya atau ya kadang-kadang gini kalau website full king. Saya cek versi desktopnya terlebih dahulu. Free kan Mas, XPRT itu Kak Safira free. Saya lebih suka mengajarkan kepada teman-teman yang free aja. Kalau mau bayar ngomong saya, nanti saya transfer ke rekening saya. Nah, inilah yang tadi ditanyakan oleh siapa? Oleh follow up question sih tadi dari Anonymous. Follow up question tentang core web vital. Ya, inilah cara cek core web vital versi Dapanel atau versi saya. Yaitu kalau saya cek core web vital ya sudah, ngapain cek halaman depannya? Cek semuanya. Cek halaman satu persatu. Caranya menggunakan apa? Expertise.com.
Mas Hadi, apakah dengan expert.com ini hasilnya sama seperti PageSpeed Insight? Klik aja di bagian detail. Bismillah sama. Kalau nggak sama saya malu. Nah, kayak gini. Ini profil LCP-nya, CLS-nya merah. Artinya tampilan untuk profil agak error. Atau tampilannya ada yang merusak. Jadi teman-teman kalau bacanya LCP ini berhubungan dengan codingan, berhubungan dengan jumlah file dan lain-lain. TBT ini berhubungan dengan server. Kalau servernya lemot atau servernya lambat, TBT-nya mesti lambat. Ini alhamdulillah thanks to VIP partnership Dewa Web, saya menggunakan layanan dari Dewa Web, TBT-nya adalah 0. CLS ini adalah responsivitas, yaitu tampilan dari mobile ke desktop, itu CLS-nya bagaimana, apakah berpengaruh atau tidak. Tara 11-12, hasilnya sama. Oh tadi versi desktop ya. Nah versi desktop ada masalah, berpengaruh di server. Lah ini kalau gini ada masalah di pihak server, saya tinggal menghubungi pihak server. Tetapi versi mobilenya aman. Seperti itu. Jadi cara ceknya bagaimana kalau menggunakan Elementor? Ya, yang pertama kalau menggunakan Elementor optimasi dulu pergunakan Elementor Experience. Dicek Elementor Experience-nya bagaimana. Apakah fitur-fitur performance-nya sudah naik atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menggunakan Elementor cek si panelnya. PHP-nya versi berapa, kemudian PHP extension-nya apa, kemudian engine-nya menggunakan apa, engine X, Lightspeed, dan lain-lain. Samakan seperti plugin case-nya. Seperti itu sih kurang lebih. Mungkin kalau kita ada, bukan webinar, kita ada Zoom, kita akan bahas ini lebih detail lagi nantinya. Oke, Seperti siap. itu. Mungkin ini teman-teman senang ya ngelihat yang hijau-hijau. Iya, saya juga senang nih lihat hijau-hijaunya WP Club. Oke, aku lanjut Mas. Ada pertanyaan lagi. Jika migrasi pindah tools SEO sebelumnya Yoast ke RankMath, apa yang harus diperhatikan ya? Apakah uninstall dan install udah cukup Mas? Jangan di-uninstall. Ketika sudah ada Yoast, kemudian mau install RankMath, solusinya adalah install RankMath, kemudian di dalam RankMath di situ ada pertanyaan bahwasanya satu website tidak boleh ada 2 plugins. Apakah Anda ingin melakukan migrasi atau mengcopy data Yoast kepada RankMath? Jawab yes. Otomatis settingan Yoast teman-teman tadi atau Mas siapa tadi? Ya itu tadi. Mas Akbar. Akbar Lubis, Kak Lubis, nantinya settingan Yoast-nya akan terkonvert, akan termigrasi ke RankMath-nya sehingga aman. Begitu, diperhatikan itunya aja ya Mas, poin detailnya itu ya. Ya, betul. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas, gimana menurut Mas Hadi mengenai artikel pada sebuah website perusahaan yang di-create-nya pakai ChatGPT? Kak Puspa, pertanyaan saya, ChatGPT-nya ChatGPT berapa? ChatGPT 3 atau GPT-4? Karena ketika Kak Puspa menggunakan ChatGPT 3, siap-siap aja tahun depan akan banyak terdeteksi plagiarisme. Betul. Kecuali kalau menggunakan ChatGPT 4 sudah adaptif dengan informasi yang terbaru. Saya sih jawabnya seperti itu aja. Jadi kalau menggunakan ChatGPT yang free, menggunakan artikel, siap-siap aja plagiarisme. Mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu ketika masih baru-barunya ChatGPT, ketika saya memberikan edukasi pakai ChatGPT, jadi enak nulis-nulis. 1-2 tahun yang lalu nggak ada masalah. Tetapi sekarang semakin banyak orang menggunakan ChatGPT, informasionalnya juga akan yang ditampilkan akan sama. Ya sudah, apalagi ChatGPT 3 itu datanya hanya terakhir 2019 saja, tidak bisa memberikan data terbaru setelah 2019. Maka informasinya akan terbatas ke situ, sehingga akan diulang terus. Seperti itu. Kecuali kalau ChatGPT-4 atau menggunakan punyanya Google. Punya Google itu apa saya yang tadi digunakan oleh Bard. Yang digunakan oleh tim saya tadi menggunakan Bard. Itu jauh lebih berbeda informasionalnya. Seperti itu Kak Puspa. Siap. Mas, aku mau nge-cover pertanyaan dari chat ya.
Mungkin nggak Ya, sempat monggo untuk silakan. nulis di Q&A. Aku mau baca. Wait. Nah, yang harus ada di WordPress sebenarnya plugin apa apa aja sih yang paling penting Mas? Soalnya dari Mbak Widya Arum ini masih awam banget Mas mengenai plugin yang ada di WordPress. Mungkin masih Kalau Mas. yang harus satu security. Kalau misalnya harus banget, pemula banget pakai plugin SEO deh untuk membantu meningkatkan SEO-nya. Saya nggak tahu Yoast karena saya sudah lama nggak install Yoast. Tapi kalau Kak Widya menggunakan RankMath, di RankMath itu untuk menginstal pun harus terkonekkan dengan Google Search Console dan Analytics. Dan kalau tidak ada Google Search Console dan Analytics, bisa buat dari RankMath-nya. Itulah keunggulannya RankMath. Hmm. Jadi kadang-kadang teman-teman itu kan bingung kalau kalau install WordPress nanti bikin Google Analytics GA4 gimana caranya tutorial bla 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 bingung. Install aja RankMath, nanti akan ada login ke Gmailnya teman-teman. Kalau misalnya belum ada data yang tersambung, teman-teman bisa membuat GA4 atau Search Console dari tanda kutip RankMath seperti itu. Itu RankMath. Kemudian yang kedua, eh, yang agak baiknya adalah plugin page builder, entah menggunakan kalau misalnya nggak mau aneh-aneh menggunakan Gutenberg, tapi kalau misalnya mau ada tampilan yang lebih bagus menggunakan page builder boleh Elementor, kemudian page builder lainnya boleh dipakai seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu tadi plugin-plugin tambahan seperti Performance Lab, kemudian inline untuk teman-teman yang banyak artikel. Kalau misalnya mau lebih aman menggunakan WP Security. Kalau pengen lebih aman lagi sembunyikan WP adminnya. Udah itu Kak Widya. Semoga itu membantu. Itu ya teman-teman. Apakah perlu dibikinkan ini sesi khusus untuk bahas plugin Mas? Plugin Jangan plugin kebanyakan sesi, capek nanti. plugin WordPress ya. Nanti mungkin aku list dulu. Kira-kira kalau memang dibutuhkan nanti teman-teman komen aja atau DM di WP Club. Oke, aku lanjut dulu mau ngecover oh ini. Dari Kak Kalau Raden. betul, kalau Yoast itu seberapa penting untuk WordPress ya, Mas? Samakan dengan RankMath. Sama seperti Remed, sama-sama pentingnya. Pertanyaannya adalah pilih Yoast atau Remed. Tidak bisa pilih dua-duanya. Itu Berarti aja. dipilih salah satu ya, Mas, untuk diinstal Yep, ya. betul. Oke, terus eh siap Mas, mungkin ini alasan menjadi hijrah ke tool SEO lain kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau udah nggak ada pertanyaan, aku mau closing statement ya, karena kita udah hampir 2 jaman, mau ke 3 jaman ya. Oh, Udah hampir 2 jaman sih Mas kita dialog dan diskusi bareng sama teman-teman. Mungkin aku mau minta ini Mas closing statement ya, closing statement untuk malam hari ini, monggo Mas. oke. Kalau dari saya, bahwasanya SEO itu adalah seni. Jadi teman-teman kalau mempelajari seni itu artinya semua orang punya tekniknya sendiri-sendiri, punya caranya sendiri-sendiri, dan penilaian seni di SEO itu adalah informational. Pastikan teman-teman ketika belajar SEO memberikan informasi seluas-luasnya, sedetail-detailnya kepada usernya. Tetapi kita juga tidak boleh lupa kepada mesin pencari atau yang mengumpulkan informasi itu, yaitu robot crawl. Baik itu kita mengaturnya lewat robot TXT ataupun kita mengaturnya lewat struktur data. Jadi semoga itu bisa membantu teman-teman untuk mengoptimasi SEO-nya teman-teman. Dan jangan lupa jangan lupa besok Jumat teknik informasinya akan jauh lebih bagus. Dan besok Selasa juga akan ada informasi pembicaraan lebih bagus. Jadi follow semua sosial media dari kami. Cukup, itu aja. Di mute. Ayo, Terima dibuka. kasih atas ilmunya Mas dari Kak Hmm. Widya. Semoga teman-teman juga dapat insight baru ya. Terus aku nggak lupa untuk ingetin teman-teman jangan lupa share ini ke sosial medianya teman-teman. Bisa lewat Instagram atau bisa lewat LinkedIn. Nanti bisa nge-tag WP Club, ada panel dan Mas Hadi yang ngasih materi.
Kayak gitu. Nanti yang beruntung tetap akan kami umumkan ya untuk yang dapat free hosting kayak gitu. Oh ya, aku juga mau apa ya, mengumumkan untuk kita di hari Jumat nanti tanggal 22 Desember kita akan bareng sama Mas Titis Nur Pratomo, SEO spesialis dari Excelvo yang akan ngejelasin tentang search generative experience, tips dan strateginya di tahun 2024 menghadapi ini ya gempuran dari AI. Kira-kira ini strategi SEO apa sih yang harus kita terapin? Nah, nanti Mas Titis kurang lebihnya akan ngebahas dari A sampai Z lah tentang hal tersebut. Jadi ya, make sure teman-teman buat daftar di ekologi yang hari Jumat kayak gitu. Untuk link pendaftarannya nanti bakalan kita bagikan setelah webinar ini di story dan di feednya wpclub.id kayak gitu. Itu dari aku. Terima kasih banyak teman-teman yang udah gabung malam hari ini. Terima kasih, semoga bisa memberi insight baru. Jaga kesehatannya dan sampai jumpa di ekologi hari Jumat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.